Setelah kunjungan bersejarahnya ke Gedung Putih, Presiden Suriah Ahmed Al-Shara menegaskan bahwa Suriah tidak akan bergabung dengan Perjanjian Abraham, kesepakatan yang membuka jalan bagi normalisasi hubungan dengan Israel. Dalam wawancara eksklusif bersama Fox News, Al-Shara menyebut terlalu dini untuk membicarakan kesepakatan seperti itu. Ia menegaskan tidak akan ada perundingan langsung dengan Israel saat ini, meskipun Amerika Serikat bisa berperan membantu menciptakan kondisi menuju dialog di masa depan. Al-Shara baru saja mencatat sejarah. Ia menjadi pemimpin Suriah pertama yang berkunjung ke Gedung Putih dan bertemu langsung dengan Presiden AS Donald Trump. Kunjungan ini menjadi penanda perubahan besar arah politik Suriah setelah Al-Shara menggulingkan rezim lama Bashar al-Assad tahun lalu. Trump menyambut Al-Shara dengan sikap positif, menyebutnya sebagai pemimpin yang tangguh dalam lingkungan yang keras. Bagi Washington, Al-Shara adalah tokoh baru yang bisa membuka peluang kerjasama strategis, termasuk di bidang energi dan keamanan. Sejak naik ke tampuk kekuasaan, Al-Shara mengubah orientasi kebijakan luar negeri Suriah. Negaranya kini menjauh dari pengaruh Iran dan Rusia, dua sekutu utama Assad, dan perlahan mendekat ke Turkiye, negara-negara Teluk, serta Amerika Serikat. Perubahan ini berlangsung cepat, bahkan pada September 2025, delegasi Yahudi asal AS diundang resmi ke Damaskus, sesuatu yang tak pernah terjadi selama puluhan tahun terakhir. Namun, meski arah diplomasi Suriah mulai terbuka, Al-Shara menolak langkah normalisasi dengan Israel. I believe that the situation in Syria is different from this situation of the countries who went on with the Abrahamic agreement. Syria has borders with Israel, and Israel occupies the Golan Heights since 1967. We are not going to enter into a negotiation directly right now. Maybe the United States administration with the President Trump will help us reach this kind of negotiation. Baginya, hubungan kedua negara masih penuh luka dan ketegangan akibat konflik panjang dan pendudukan wilayah Golan yang masih berlangsung hingga kini. Amerika Serikat saat ini berperan aktif menengahi fakta keamanan antara Suriah dan Israel. Namun Israel sendiri masih ragu mengingat latar belakang Al-Shara yang dulu dekat dengan kelompok bersenjata. Pasukan Israel juga masih menempati sejumlah titik strategis di Suriah Barat Daya, alasan keamanan yang kini menjadi bagian dari negosiasi AS. Reuters melaporkan Washington bahkan tengah merencanakan pembangunan pangkalan militer di sekitar Damaskus sebagai simbol dukungan terhadap pemerintahan baru Suriah. Selain itu, Suriah juga disebut akan bergabung dalam koalisi pimpinan AS untuk memerangi ISIS, langkah yang bisa memperkuat posisi Al-Shara di mata Barat. Meski mencuri perhatian dunia, Al-Shara masih menghadapi tantangan besar di dalam negeri. Dua upaya pembunuhan oleh sisa-sisa kelompok ISIS dikabarkan berhasil digagalkan aparat keamanan Suriah. Pemerintah kini menggelar operasi nasional untuk menumpas sel-sel ISIS di seluruh negeri dengan lebih dari 70 tersangka ditangkap dalam sepekan terakhir. Stabilitas keamanan masih menjadi kunci utama bagi Al-Shara untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah negara yang porak-poranda akibat perang saudara selama 14 tahun. Isu sanksi ekonomi juga menjadi perhatian utama dalam kunjungan Al-Shara ke Washington. Trump berjanji akan melonggarkan sebagian sanksi terhadap Suriah, termasuk yang dikenal sebagai Undang-Undang Sanksi Kaisar, yaitu hukum ekonomi yang diberlakukan karena pelanggaran HAM di era Assad. Sebagian sanksi kini telah ditangguhkan selama 180 hari, memberi ruang bagi investasi dan perdagangan internasional terbatas. Namun, pencabutan permanen masih bergantung pada persetujuan Kongres AS. Jika hal itu berhasil, Suriah bisa mulai membuka pintu investasi besar-besaran untuk membangun kembali negaranya yang menurut Bank Dunia memerlukan lebih dari 200 miliar dolar AS.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Trump menyebut telah membahas seluk-beluk perdamaian di Timur Tengah bersama Al-Sara. Washington kini menaruh harapan besar pada pemimpin muda itu untuk mendorong stabilitas baru di kawasan, termasuk dalam isu Gaza dan hubungan lintas batas dengan Turki serta Israel. Trump bahkan memuji hubungan baik Al-Sara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, menyebutnya sebagai salah satu modal penting bagi perdamaian regional. Meski membuka lembaran baru hubungan dengan Barat, Suriah di bawah Al-Sara masih menutup pintu normalisasi dengan Israel. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Damaskus ingin membangun posisi diplomatiknya secara independen, tidak sekadar mengikuti arus negara-negara Arab lain yang telah menandatangani perjanjian Abraham.